Halo semuanya, Eh, kita masuk ke episode 3. Ini juga bertepatan dengan hari berarti H plus 2, plus 3 lah ya. Senin, Selasa, Rabu. H plus 2 gitu, H plus. Kalau Lebaran berarti hitungannya H3 Lebaran sih. Nah, hari ketiga Lebaran, Idul Fitri 2025 kayak gitu. Gua tahun hijriahnya sih tepatnya kurang begitu tahu ya. Lupa sih, tapi dulu kalau misalkan lu lihat kalender gitu, entah itu kalender Hijriah ya, tapi biasanya kalender Masehi di situ ada juga. Nah, habit kita sekarang kan udah jarang banget gitu ngecek tanggal, entah itu Masehi atau kalender yang sifatnya print out gitu loh, sifatnya cetak. Hard copy itu udah jarang banget, which mean di situ juga lu bakal ngeliat kan pada aslinya tuh tanggal-tanggal hijriahnya ataupun nyepi tuh tahun Hindunya kayak gimana tuh di situ ada. Nah, kalau lu lihat di, kayaknya sekarang juga ada deh di date atau tanggal di handphone lu gitu. Itu kayaknya ada juga, tapi gue nggak ngeh sih tahun hijriahnya kita udah berapa kayak gitu. Dulu tuh yang gue inget tuh 1429 hijriah. Nah, itu tahun berapa tuh gue lupa tuh. Terus 1431 dan sebagainya itu lupa tuh, tapi gue inget itu adalah zaman gue SD kayak gitu. Zaman gue SD berarti 2008, 17 tahun lalu lah kayak gitu. Anjir, udah lama juga ya. Oke, selamat lebaran buat lo semua. Yang nggak ngerayain lebaran juga selamat liburan kayak gitu. Yang masuk kerja, selamat, bukan selamat juga ya, happy working kayak gitulah. Yang lagi cuti selamat juga. Pokoknya tadi happy holiday, gue kebetulan juga cuti nih sampai hari Jumat kayak gitu, Senin masuk lagi kayak gitu. Tapi kayaknya yang cuti sih banyak, kebanyakan bisa ambil lebih dari hari itu gitu, hari Senin masih cuti atau Selasa cuti. Teman-teman gue yang berkeluarga kebanyakan udah pada ambil cuti sampai hari Senin Selasa gitu, atau yang rantaunya jauh gitu di Kalimantan, Padang, atau luar Pulau Jawa, kebanyakan mereka ambil jatah cuti yang lebih panjang. Nah, gue sampai hari Jumat aja. Selamat lebaran dan selamat liburan buat semuanya. Oke nih, episode 3 coming tertis. uh, buat lo semua yang baru baru join ataupun baru baru dengerin, ya ini standar aja obrolan orang yang kayak judulnya orang umur 30 gitu-gitu dan sebagainya lah. 30 ngapain aja ya, apapun gitu lah, apapun yang lu jalanin, apapun yang lu lagi lihat, lu capture di masyarakat, lu capture di Twitter, lu capture di IG, sosmed, atau di kehidupan sehari-hari lu kayak gitu. Nah, kayaknya masih ada singgungannya sama kemarin gitu, di episode sebelumnya perihal eh, basis perlawanan dan logika perlawanan kayak gitu. Nah, di sini gue ngelihatnya adalah ternyata orang-orang yang dianggap sebagai figur atau idol itu emang lebih baik lu nggak perlu ikutin mereka terus kayak gitu. Nggak perlu ikutin secara lu jadi fans ataupun ya bener-bener fanatik dan sebagainya di semua scene ya, di semua scene, di semua skena, di semua bidang. Kalau lu punya idola, mending kick your idol lah kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Misalkan, let's say kita ngomongin yang baru terjadi kemarin, penolakan undang-undang TNI. Media gede banyak banget yang bungkam soal ini kayak gitu. Ya apalagi media-media yang mainstream, yang coming from analog era kayak gitu lah ya, TV kayak gitu lah, ya udah mereka terkooptasi semua sama bisnis politiknya itu sendiri kayak gitu. Mulai dari ya MNC grupnya Haritanu Perindo yang nempel ke rezim lah. Terus di situ ada Transcorpnya Hairul Tanjung lah yang terkooptasi juga jelas. Terus ada juga mana lagi ya, MTech gue nggak tahu nih MTech clearnya kemana nih kayak gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dia kan lagi kalah nih soal soal apa, bidding timnas, penayangannya gitu kan, kayaknya nggak terlalu dekat-dekat amat. MNC nih yang lumayan dekat ke timnas Erick Thohir ya, ada power rezim kayak gitu loh. Terus
ketika ketika mainstream media itu udah nggak dipercaya lagi, nggak trustable lagi gitu kan, orang akhirnya kan banyak berharap ke side stream dong, ya enggak, dimanapun ataupun kapanpun eranya, kata kapanpun konteksnya, once mainstream itu cannot answer the situation gitu kan, ya pada akhirnya side stream coba ambil alternatif jalan baru kayak gitu. Di Indonesia banyak banget loh alternatif media yang lahir, misalkan dalam tanda kutip lahir dari subculture ataupun perlawanan terhadap narasi-narasi di media besar kayak gitu, ngomonginnya A B C D E clickbait dan sebagainya kan gak asik gitu kan. Setelah muncul deh tuh semacam apa, narasi, terus whiteboard, terus apalagi kalau era 2011-an ya, Vice walaupun dia franchise ya, terus eh apa Tirto bisa mungkin, Mojok dan sebagainya itu kan counter narasi dari mainstream media gitu kan. Nah, banyak banget di situ media-media alternatif ini yang bisa dibilang muncul ataupun besar dari figurnya kayak gitu kan. Besar dari figur. Nah, mereka besar dari figur ini yang misalkan dilihat adalah figur-figur ini dulu sering dianggap sebagai icon perlawanan ataupun ya icon smashing the rules gitulah. Langsung aja gue sebut contohnya Najwa Shihab itu sendiri kayak gitu kan. Najwa Shihab ini mau nggak mau gitu kan, dia pada akhirnya tuh ngambil benefit and risk dari segala framing yang tercipta di diri dia, mulai dari keterlibatan dia di mainstream media Metro TV sampai akhirnya dia ngebentuk medianya sendiri kayak gitu. Dia dapat benefit banyak di situ jelas, ya walaupun juga resiko banyak kayak gitu. Apa aja benefitnya ya, dia di idealize sama orang, habis itu dapat label sebagai sosok perlawanan, habis itu dapat label lagi sosok dalam tanda kutip bela rakyat atau bela narasi rakyat dan sebagainya kayak gitu. Tapi lambat laun beberapa idol ini gitu kan, karena mungkin kooptasi bisnisnya udah mulai besar, habis itu uh, skema bisnisnya udah mulai memperlihatkan bahwa perlu adanya kerjasama dalam tanda kutip dengan elit, dengan plat merah. Akhirnya mereka bisa dibilang dalam hal ini gitu shutdown gitu loh, tutup bungkam aja terhadap situasi yang ada TNI. Ya lu lihat aja misalkan Najwa Shihab gitu kan, di Instagramnya kita tarik keluar dulu soal narasinya kayak gitu. Oke, narasi di situ ngomong banyak seputar undang-undang TNI dan penolakannya. Oke, clear gitu kan. Tapi konsekuensi logis dari sebuah media yang lahir dari seorang sosok atau figur adalah keduanya harus berjalan beriringan kayak gitu loh. Si sosok yang menumbuhkan media itu harus juga stand up untuk situasi yang lagi genting, yang bener-bener nindas rakyat kayak gitu loh. Nah di sini Najwa lu lihat aja YouTube-nya, lu lihat aja Instagramnya, YouTube-nya deh yang mata Najwa tuh Najwa Shihab. Undang-undang TNI kan 1 bulan terakhir, lu lihat 1 bulan terakhir penayangan dari mata Najwa kayak gimana. Anjir, malah kayak press release-nya ke Prabowo, ngakak banget gue ngeliatnya. Malah kayak press release-nya ke Prabowo gitu kan, cerita India Indonesia Fafico was was was, gak jelas anjir. Ya pada akhirnya gue nggak tahu ya gitu kan, kayak gimana logikanya ataupun kronologinya yang menyebabkan empat empat dalam 1 bulan ini Najwa Shihab nggak nampilin apapun itu gitu kan seputar undang-undang TNI. Itulah. Terus ketika gua kulik, gue kemarin coba buat DM gitu beberapa pentolan newsroomnya yang ada di narasi. Oh, thank you banget buat Mas Sony sama Mas Zen kayak gitu, dua-duanya mau jawab kayak gitu. Walaupun di sini jawabannya yang lebih lebih bukan clear ya, lebih banyak gitu. Itu dari Mas Zen kayak gitu. Gue tanya ke Mas Sony sama Mas Zen, ya gue sentil tipis lah, Mas Sony, Mas Zen, ini posisinya Mbak Najwa gimana? Jawabannya kayak
ya ya kayak lu nanya ke audiensi ke DPR aja formalitasnya lihat aja medianya jawabnya gimana. Padahal kan itu nggak ngejawab aslinya ya. Media itu udah korporasi bisnis, logikanya udah beda kayak gitu, sangkutannya udah beda, partnershipnya udah banyak, investor dan sebagainya udah 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 hybrid di situ kayak gitu. Terus pas gua tanya kayak gitu, Mas Sony jawab sekali dong, lihat aja medianya. Disitu gua tanya lagi media apa tuh ya? Ya biasa ngulik-ngulik aja kayak gitu. Itu dia nggak jawab kayak gitu kan. Mas Jan gua tanya lebih lebih panjang ya gitu, dan beliau di sini eh, jawab lebih panjang juga gitu. Sama kayaknya dua-duanya ini ngerasa bukan ngerasa ya. Ya, balik lagi kan emang ya sama aja misalkan gue ada di posisi itu, gue kerja di narasi misalkan habis itu ada yang nanya seputar CEO gue kayak gitu, gue coba ngekip apapun yang terjadi di dalam eh, payung ataupun rumahnya kayak gitu kan dengan jawab ya lihat aja medianya. Terus itu gue kulik lagi ke Mas Zen, ya bla bla bla, intinya adalah Banana ini kan figur gitu kan, mau nggak mau lu juga harus menampilkan dirinya si Najwa ini dalam apapun yang lu omongin terus itu dari tahun berapa sampai sekarang kayak gitu kan, pembelaan rakyatnya kayak gimana, pledoi terhadap rakyat ini enggak. Nah itu gue Mas Zen kalau nggak salah jawab eh, narasi, dan Najwa sekarang coba memperkuat institusinya kayak gitu kan, memperkuat institusi, jadi segala statement apapun itu akan muncul dan narasi. Oke, gue setuju itu. Tapi ya di situ gue reply lagi jawaban Mas Zen di situ. Terus gimana logikanya terkait Maria Ressa yang ada di Rappler ketika mereka melawan Duterte kayak gitu kan. Maria Ressa muncul sebagai figur, dia ngomong di mana aja, begitu ditangkap juga. Habis itu Rappler juga jalan kayak gitu. Jadi dua-duanya online nih ketika ngomongin against to diktator misalkan atau against to authoritarianism kayak gitu. Nah di sini kayak enggak gue lihat. Padahal narasi kalau misalkan dia nggak mungkin dia nggak pakai logika bisnis atau logika metrik algoritma dan sebagainya. Lihat aja viewer narasi sama viewer mata najwa, dua YouTube yang bedain jumlahnya banyak kan ya di mata najwa dan atau najwa siap itu sendiri dibanding narasi. Jadi amplifikasinya bakal lebih besar ketika ditayangin di YouTube-nya Najwa Shihab kayak gitu. Tapi Najwa Shihab balik lagi diam, ngakak sih gue. Terus ke newsroomnya juga Mazian sama Mas Sony ya baik lagi tadi mungkin karena batasan itu gitu, batasan mereka kerja di sana, dia nggak bisa menjawab lebih banyak lagi di situ. Mas Zen juga ngomong kalau ya urusan pribadi mbak Nana kita nggak tahu kayak gitu kan. Nah itu gue juga harusnya kan di lu sebagai media gitu kan. Soalnya konteksnya ketika lu udah punya YouTube dengan subscriber besar, habis itu terkooptasi dengan media lu sendiri, adalah ini bukan masalah personal lagi nih, tapi ini adalah masalah satu perahu gitu loh, masalah, masalah satu barak gitu, yang mana harusnya lu tahu juga nih pakai istilah TNI itu. Jadi lo kalau misalkan nanti TNI semuanya pakai istilah TNI itu jadi barak gitu loh. Ya itu makanya nggak clear lah. Gue nggak tahu, mungkin bisa jadi karena waktu itu ada Pimret dan sebagainya dari media yang dipanggil semuanya ke Hambalang kayak gitu. Habis itu semua dikondisiin, dikonsolidasiin kayak gitu. Ini sama aja kayak retreat militer, tapi ini retreat media anjir, walaupun sehari ya kayak gitu. Habis itu narasinya anjir, lu narasi jadi kata yang gak keren lagi anjir gara-gara media siap kayak gitu. Nah itu ya pokoknya poinnya itu loh. Jadi kick your idol, idol tuh nggak relevan gitu. Jadi hold tight with the idea gitu. Jadi siapapun yang lu lagi suka sekarang, itu di film, di mana lagi nih, di musik, di sastra dan sebagainya, pegang aja idenya kayak gitu kan. Ide akhirnya bisa ngelompat kemanapun ini bukan berarti kutu loncat kayak gitu kan. Lompat kemanapun adalah lu berpegang teguh terhadap idenya itu sendiri kayak gitulah. Misalkan idenya adalah ide apa, ide liberation gitu kan, pembebasan, pengen bikin equality ke semua orang kayak gitu. Semuanya lu ikutin tuh idenya, ngarahnya kemana orangnya kita nggak tahu, ataupun lu yang pada akhirnya bisa jadi sosok ini nggak apa-apa kayak gitu kan. Tapi yang penting adalah hot the idea kayak gitu.
Ya, kita udah banyak banget lihat gimana akhirnya idolize gitu, idealisasi, figurisasi yang ada di Indonesia itu ngelahirin banyak banget kegagalan kayak gitu. Mulai dari aktivis 98 lu you name it lah, Budiman, Adian Apitupulu, Fadlizon, Farhansyah, Katro lu lihat sekarang kayak gitu kan. Ya karena mereka ngelihat apa yang mereka omongin aktivisme yang ada di area itu sebagai logika bisnis gitu, aktivisme yang lahir sebagai gue nggak tahu mungkin era mudanya kayak gimana ya gitu habis itu sekarang aktivisme sebagai tools untuk ngebangun portonya dia kayak gitu loh. Aslinya semua orang ya aktivis aktivis untuk dirinya sendiri kayak gitu kan. Jadi aktivisme dijadiin porto untuk dapat kerja di kementerian tuh katro sih kata gue. Kayak gitu. Ya itu yang dilakuin Budiman, Fahri Hamzah, Fadlizon, Adian Apitupulu kayak gitu. Enggak banget sih kayak gitu. Dan gue ngeliat Gen Z, milenial yang ada sekarang, aktivismenya nggak ngarah ke situ cuy. Ini yang gue respekin gitu. Mereka sifatnya komunal, lebih kolektif. Oke memang perlu ada satu figur, tapi biasanya ini justru munculnya dari generasi-generasi atas kita tuh. Masih ada, oh sosokin Anies, ntar sosokin siapa lagi ya, sosok-sosok tertentu yang mereka logika logika yang ada di era 98 itu generasi mereka coba terapin sekarang jadi satu revolusi ataupun satu gerakan movement sebagainya harus ada satu figur. Oke mungkin di buku-buku teori ketika lu belajar sosiologi lu belajar ilmu politik dan sebagainya kayak gitu tapi enggak logikanya enggak kayak gitu lagi. Ide yang bakal ngerek lu ke sana kayak gitu kan movement lu bakal lebih besar kayak gitu. Jadi kick your idol aja lah semua di politik musik dan sebagainya pegang idenya dan jangan sampai ya bingung aja jatuh kayak saran gitu gue malas juga sih kasih saran pokoknya eh louding the voice aja gedein suara lu gue tahu challenge-nya bakal banyak ke depannya tapi pemerintah nggak elit nggak sepintar gitu sih cuy mereka punya akses tapi nggak pintar itu aja sih anjir ini padahal podcast di hari lebaran tapi obrolannya politis lah ya apa apa dah. Oke, see you di episode selanjutnya. Bye.